Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun. Hari ini saya, Dewi Wulan Aryani, akan mempresentasikan tentang satuan ajar pembelajaran bahasa Korea, berisi materi-materi yang akan dipelajari selama 20 kali pertemuan, di mana pertemuan tersebut masing-masing terdiri dari 60 menit. Kita langsung masuk ke materi pertama. Pertemuan pertama itu adalah pengenalan huruf Korea atau Hangul, di mana kita akan mempelajari tentang sejarah Hangul, juga mempelajari huruf-huruf Hangul yang terdiri dari 21 vokal dan 19 konsonan, di mana 21 vokal tersebut dibagi lagi menjadi 10 vokal tunggal dan 11 vokal rangkap, serta 19 konsonan yang terdiri dari 14 konsonan tunggal dan 5 konsonan ganda. Ini adalah bentuk-bentuk konsonan, ini ada konsonan tunggal dan ini adalah vokal tunggal dan di sini adalah konsonan tunggal. Kemudian di sini ada vokal rangkap dan konsonan ganda. Pada pertemuan kedua kita akan mulai mencoba membuat kata-kata di mana terdapat beberapa bentuk. Pertama adalah bentuk konsonan vokal, misalnya pada kata bada atau laut. Kemudian ada bentuk konsonan, vokal konsonan pada kata Hanguk yang berarti Korea. Kemudian ada bentuk konsonan vokal rangkap, misalnya pada kata B, yang bisa diartikan menjadi 3, yaitu kapal, perut, atau buah pir. Dan bentuk konsonan vokal rangkap konsonan pada kata cek yang berarti buku. Pertemuan ketiga itu adalah pelafalan dan perubahan bunyi serta ungkapan salam, di mana kita akan mempelajari perubahan bunyi konsonan akhir bertemu dengan vokal rangkap. Misalnya pada kata temun di sini kita tidak membaca temun walaupun tulisannya demikian, tetapi kita membacanya temune. Kemudian ada perubahan bunyi konsonan akhir bertemu vokal, misalnya pada kata baben. Tulisannya adalah baben, tetapi kita membaca baben. Perubahan bunyi konsonan akhir biep, piep, diget, siet, jiet, ciet, tiet, hiet, sangsiot, giok, giok, dan sanggiok diikuti huruf miem dan nien. Di sini contohnya pada kata kamsahamnida. Walaupun tulisannya kamsahamnida, tetapi kita tidak membacanya demikian. Kita akan membacanya menjadi kamsahamnida atau terima kasih. Mungkin Yorobun sudah familiar atau sering mendengar kata ini. Kemudian ada salam sederhana untuk perkenalan, jadi tidak hanya annyeonghaseyo saja. Jadi Yorobun nanti akan bisa memberikan salam sederhana untuk perkenalan. Kemudian pada pertemuan keempat, di sini ada perubahan bunyi dan salam. Ada perubahan bunyi konsonan hiet. Di sini pada kata manhi, tulisannya manhi, tetapi kita tidak membacanya manhi, melainkan mani. Kemudian perubahan bunyi giok, diget, biep, siet, jiet dari konsonan tunggal akan berubah menjadi konsonan rangkap pada saat apa? Itu akan dibahas pada pertemuan keempat. Kemudian ada perubahan bunyi konsonan real dan ungkapan salam 2, di mana di sini nanti akan Yorobun pelajari tambahan ungkapan-ungkapan salam dari pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kelima itu adalah pengenalan kalimat tanya dan sanggahan dalam bahasa Korea. Di sini ada enen, iyeyo, dan yeyo, serta ada nada naik saat bertanya dan menurun saat menyatakan atau menjawab. Misalnya songseng nini yeyo pada saat bertanya dan songseng nini yeyo pada saat menyatakan atau menjawab. Kemudian akan dipelajari juga tentang iga anieo yang berupa kata sanggahan. Kemudian ada inika, innida, serta iga aninida. Pada pertemuan ke-6 itu adalah kata ganti benda. Di sini kita akan mempelajari kosakata benda, misalnya kabang atau tas, hakseng atau siswa, cek atau buku dan sebagainya. Kemudian ada kata ganti benda, igot, kegot, cogot. Kemudian ada petunjuk keberadaan benda, iga isoyo atau opsoyo yang berarti ada atau tidak. Kemudian ada wa dan gua merupakan partikel yang bisa diartikan dengan dan. Kemudian pada pertemuan ke-7 tentang pola kalimat dasar, kita akan mempelajari tentang kosakata kerja sehari-hari, misalnya mukta atau makan, kongbuhada atau belajar, jada atau tidur, dan sebagainya. Kemudian ada pola kalimat SOP, subjek, objek, predikat yang merupakan pola kalimat bahasa Korea. Di sini ada sedikit perbedaan dengan pola kalimat bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek.
Misalnya, pada bahasa Indonesia atau kalimat Indonesia kita mengenal saya minum susu. Tetapi dalam bahasa Korea tidak ada saya minum susu, melainkan saya susu minum. Selanjutnya seperti apa kita akan bahas di pertemuan ketujuh. Kemudian ada akhiran biep nida dan semnida, serta biep nika dan semnika. Kemudian ada partikel objek ere. Pada pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang keterangan tempat dan negasi. Di sini kita akan pelajari tentang kosakata tempat, misalnya siktang atau restoran, dehagyo atau universitas, baekwajam atau department store. Yorobun juga akan mempelajari tentang partikel iga, eso, dan bentuk negasi an atau jianta. Kemudian pada pertemuan 9, kita akan mempelajari hari dan tanggal. Di sini Yorobun akan mempelajari kosakata tentang hari dan tanggal, misalnya nyon atau tahun, wol bulan, il hari, onel hari ini, oce kemarin, dan juga menyebutkan hari dan tanggal dari Senin sampai Minggu, misalnya wol yoil itu Senin, wayoil itu Selasa, dan seterusnya. Kemudian ada latihan membuat kalimat lengkap SKOP. Di sini ada penambahan keterangan, jadi subjek, keterangan, objek, predikat. Pada pertemuan ke-10 kita akan rehat sejenak dengan mengadakan evaluasi seluruhan materi mulai dari materi 1 sampai 9. Dan ini akan dilanjutkan pada pertemuan ke-11, kita akan mulai mempelajari materi lagi tentang kosakata kegiatan sehari-hari dan kegiatan akhir pekan. Di sini Yorobun akan mempelajari tata bahasa aoyo serta tata bahasa ao yang berarti tata bahasa dalam bentuk lampau. Kemudian tata belajar biepsida. Pada pertemuan ke-12 kita akan lanjutkan dengan kosakata kegiatan membeli makanan dan barang serta kegiatan yang diinginkan. Di sini Yorobun akan mempelajari tata bahasa seo dan tata bahasa gosipta serta tata bahasa get. Pada pertemuan ke-13, di sini ada kosakata mengundang, menjelaskan dan menunjukkan posisi. Ada tata bahasa ero dan tata bahasa rieleo, serta konjungsi do. Dilanjutkan pada pertemuan ke-14 tentang kajok atau keluarga. Di sini Yorobun akan mempelajari kosakata anggota keluarga, memperkenalkan anggota keluarga, dan memberi informasi keluarga. Jadi kita akan bisa membahas tentang keluarga, dan Yorobun akan bisa membedakan kenapa kita memanggil Oni, Opa, Hyong, atau Nuna. Serta kita akan mempelajari tata bahasa keso dan esi yang merupakan bentuk nopimal. Untuk apakah nopimal itu kita akan pelajari pada pertemuan ke-14. Dan tata bahasa eliminasi ini juga akan dipelajari pada pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-15, Yorobun akan mempelajari tentang kosakata berkait dengan cuaca, menjelaskan keadaan cuaca dan rencana kegiatan yang dilakukan saat cuaca tersebut. Di sini tata bahasa yang dipelajari adalah go, kemudian buto kaji, dan tata bahasa real koyeu. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 16, kita akan membahas tentang kosakata menelepon, menyatakan kehendak dan maksud kepada lawan bicara. Di sini tata bahasa yang Yorobun pelajari adalah ege dan hante, kemudian tata bahasa jiman, dan tata bahasa ryogohada. Selanjutnya pertemuan ke-17 adalah kosakata yang terkait dengan ulang tahun. Jadi Yorobun akan mempelajari bagaimana mengucapkan selamat dan menyatakan alasan jika kebetulan tidak bisa hadir pada pesta ulang tahun temannya. Tata bahasa yang dipelajari adalah tata bahasa a, oso, kemudian ada tata bahasa riel kayo, dan tata bahasa mot. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-18 itu tentang hobi. Jadi, Yorobun sekalian akan mempelajari tentang kosakata terkait dengan hobi dan kemampuan diri. Di sini tata bahasa yang dipelajari adalah real su ita atau opta yang menyatakan bisa atau tidak bisa. Kemudian tata bahasa nengot dan tata bahasa diget tidak beraturan. Seperti apakah kita akan pelajari di pertemuan ke-18. Pertemuan ke-19 tentang lalu lintas. Di sini Yorobun akan mempelajari kosakata terkait lalu lintas dan arah tujuan. Ada tata bahasa eso kaji dan tata bahasa ero serta tata bahasa
rokada yang akan Yorobun pelajari. Di sini jika Yorobun perhatikan tata bahasa Ero juga dipelajari pada pertemuan ke-13, tetapi ada perbedaannya. Seperti apakah perbedaan itu? Kita akan pelajari di pertemuan ke-19. Dan terakhir pada pertemuan ke-20 ini adalah evaluasi akhir. Ini kita akan evaluasi lagi seluruh materi yang ada atau Yorobun telah pelajari pada materi 11 hingga ke-19. Demikian presentasi tentang materi-materi yang akan kita pelajari selama 20 pertemuan bahasa Korea. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.